Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dengan aku Uti Asya, masih dengan materi MTCNA, kita akan belajar mengenai routing. Routing itu ibarat seperti kantor pos ya teman-teman, bekerja untuk mencari jalur tercepat untuk mengirimkan paket. Nah, jadi routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain. Dan routing bekerja pada layer 3 networking models. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yakni konsep klasifikasi routing. Jadi, routing dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah static routing, yaitu yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Sedangkan dynamic routing adalah routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis, router akan mencari jalannya sendiri. Nah, untuk dynamic routing sendiri itu terbagi menjadi dua konsep. Ada yang bernama IGP atau Internet Gateway Protocols dan AGP atau Exterior Gateway Protocols. Untuk IGP dapat digunakan pada Intra-Autonomous System Routing dan diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Mudahnya adalah jaringan memiliki kebijakan routing yang sama. Contohnya seperti sekolah, perusahaan, dan lain-lain. Berbeda dengan IGP yang digunakan pada Inter-Autonomous System Routing atau digunakan untuk routing antar AS yang berbeda. EGP biasanya digunakan dalam internet. Contohnya seperti kampus ke ISP, ISP ke ISP, dan sekolah ke ISP, perusahaan ke ISP, dan lain-lain. Kemudian, ada protokol di IGP. Ia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah jenis Distance Vector Routing Protocol. Ia bekerja dengan cara menentukan titik-titik terdekat. Contohnya adalah RIP versi 1, RIP versi 2, dan IGRP. Kemudian ada Link State Routing Protocol, yaitu bekerja dengan cara melihat besaran bandwidth. Contohnya seperti OSPF, IS. Dan jenis yang ketiga adalah Hybrid Routing Protocol, yaitu gabungan dari Distance dan Link State. Contoh protokolnya adalah EIGRP. Kemudian untuk EGP, ia memiliki satu jenis protokol saja, yakni PGP. 2. Routing Table dan Route Flag. Seperti yang kita ketahui, router berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda network. Nah, untuk menghubungkan perangkat tersebut, haruslah dilihat berdasarkan routing table. Jadi, routing table berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu, atau juga berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing route. Untuk routing table, ia terbentuk dari semua route yang berasal dari Dynamic Routing Protocol, dan semua route untuk network yang directly connected ke router, serta terbentuk dari konfigurasi tambahan, yaitu route static. Pada routing table, nantinya kita akan melihat informasinya melalui route flag. Nah, simbol-simbol yang terdapat di sini memiliki definisinya masing-masing. Seperti D itu artinya dynamic, A untuk aktif, C itu untuk connected, dan lain sebagainya. Perhatikan, untuk salah satu contohnya adalah DAC, yang berarti Dynamic Active Connected, yaitu dapat otomatis terinput karena pada interface mikrotiknya sudah tersambung. Ada pula AS, yaitu Active Static, yang artinya ia dilakukan secara manual. 3. Static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Misalnya, kita memiliki kantor pusat dan beberapa cabang kantor yang ingin semua kantornya dapat terhubung. Nah, kita dapat menggunakan static routing ini. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Rumus dari static routing sendiri itu mudahnya bisa dikatakan adalah dengan mau kemana dan lewat kemana. Di sini, teman-teman dapat perhatikan pada topologinya. Misalkan router 1 ingin akses network yang ada di router 2. Jadi, router 1 ingin mengirim data ke PCB yang terhubung ke router 2. Maka kita harus memberitahu router 1 bahwa untuk mencapai PCB, data harus dikirim melalui port tertentu, yaitu Ether 1. Selanjutnya, ada karakteristik dari static routing, yaitu mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil. Jadi perlu diketahui bahwa static routing tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Lalu, memerlukan resource yang ringan dan manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. 4. Studi kasus static routing 2 router. Perhatikan pada topologi, di sini terdapat 4 router yang akan kita koneksikan dengan satu dan lainnya. Untuk router utama akan dikonfigurasikan WAN, sehingga untuk router lain ketika ingin terkoneksi dengan internet, maka dia menggunakan perantara mikrotik utama. Langsung saja di sini saya ke pin network-nya. Nah, di sini saya sudah siapkan 2 router dan sudah dinyalakan, dan untuk namanya juga sudah saya sesuaikan. Kemudian ada ISP juga yang kita bisa lihat di sini. Nah, kali ini kita akan gunakan tipe Cloud NAT. Maka nantinya kita akan mendapatkan range IP kelas A, yakni 10.x.x.x. Dan juga ia dapat berupa IP private. Namun perlu diketahui jika konsep ini diterapkan pada dunia nyata, maka mikrotik akan mendapatkan IP-nya tipe IP public ya teman-teman.
Nah, di sini kemudian kita hubungkan si ISP dengan mikrotik kita. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke konsol atau terminal milik router 1. Kita akan cek IP yang didapatkan. Kita bisa ketikkan IP address print. Kemudian dapat teman-teman lihat di sini saya mendapatkan IP 10.0.137.21. Nah, IP tersebut kita bisa tuliskan pada node-nya dengan klik kanan, kemudian edit, lalu pada kolom label tuliskan DHCP.2 dan IP-nya. Nah, kemudian saya tuliskan yang akhirnya itu X, karena nanti teman-teman bisa ganti sesuai dengan yang kalian dapatkan. Kemudian klik kanan, lalu pilih teks, dan tuliskan IP-nya. Nah, jika sudah, letakkan di dekat mikrotik kita. Dan selanjutnya, kita bisa koneksikan antara router 1 dan router 2. Nah, jadi nanti setiap router akan memiliki jaringan lokal. Di sini kita sambungkan klien ke masing-masing router terlebih dahulu ya. Kemudian, jika diperhatikan, di sini saya sudah menyiapkan teks. Jadi, untuk IP 10.1 kita berikan untuk Ether 2 di mikrotik pertama, kemudian untuk 10.2 untuk Ether 1 di mikrotik kedua, lalu IP 1.1 untuk Ether 3 di mikrotik pertama yang mengarah ke klien, dan IP 2.1 kita letakkan di Ether 2 pada mikrotik kedua yang mengarah ke klien. Untuk IP 1.2 milik VPC 1 dan 2.2 untuk VPC 2. Kemudian di sini kita dapat simpulkan untuk network dari router ke router kita menggunakan 10.10.10.0 karena keduanya memiliki IP 10.10. Kemudian untuk mikrotik yang mengarah ke klien adalah 192.168.1.0. Dan yang terakhir adalah network yang digunakan pada mikrotik kedua yang mengarah ke klien adalah 192.168.2.0. Kemudian jika sudah, kita dapat mengubah hostname untuk mikrotiknya. Di sini kita ubah pada mikrotik yang pertama dengan mengetikkan sistem identity subname router 1. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan juga untuk router 2-nya. Oke, di sini kita selesai mempersiapkan topologinya. Sebelum masuk pada konfigurasi static routing, kita perlu melakukan koneksi antara PC dengan VNet Lab terlebih dahulu. Caranya, teman-teman bisa buka command prompt, kemudian ketikkan root add. Lalu masukkan IP network VNet Lab. Nah, di sini teman-teman bisa cek di virtual machine VNet Lab-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa ketik IP a show VNet _ NAT. Nah, di sini teman-teman perhatikan dia mendapatkan IP 10.0.137.1. Nah, pada CMT-nya kita bisa ketikkan IP tersebut. Kemudian kita tambahkan max-nya, yaitu 255.255.255.0, karena ia /24, atau prefix-nya itu /24. Lalu masukkan gateway-nya, yaitu IP VNet Lab. Nah, jika sudah, bisa kita enter. Lalu kita coba bisa ping ke mikrotik utama. Nah, di sini ya sudah berhasil untuk ping. Selanjutnya, kita bisa buka Winbox untuk konfigurasi static routing-nya. Di sini, kita akan coba untuk mengakses router 2 pada Winbox tanpa teridentifikasi IP-nya. Untuk melakukan hal tersebut, kita akan menggunakan fitur Roamon. Pada Winbox, teman-teman bisa pilih menu Tools, kemudian klik Roamon. Selanjutnya, centang di bagian Enable. Lalu apply dan OK. Dan kita juga akan mengaktifkan fitur Roamon di mikrotik 2. Pada terminal, di sini kalian ketikkan tool, Roamon, set enable, sama dengan yes. Kemudian enter. Maka di sini untuk router 2 ya sudah aktif fitur Roamonnya. Oke, sekarang kita bisa buka Winbox lagi, dan pilih More, dan pilih New Winbox. Di sini, teman-teman dapat connect menggunakan IP router 1, kemudian klik Connect to Roamon. Nah, pada bagian Roamon akan teridentifikasi router 2. Di sini teman-teman klik pada MAC address-nya, kemudian klik Connect. Nah, setelah berhasil menggunakan fitur Roamon, kita lanjutkan untuk konfigurasi di tiap interface-nya, atau addressing. Untuk yang pertama, kita lakukan di router 1 terlebih dahulu, klik IP, kemudian address. Di sini kita klik Add, lalu masukkan IP yang mengarah ke klien terlebih dahulu ya.
Dan jangan lupa untuk interface-nya pilih Ether 3. Kita klik OK, lalu tambahkan lagi untuk Ether 2. Jika sudah, bisa klik OK. Kemudian lanjut untuk addressing di router 2. Pada menu address, kita klik Add. Di sini kita masukkan IP yang berada di Ether 1 terlebih dahulu. Dan klik OK, dan lakukan addressing yang mengarah ke kliennya. Di sini interface-nya menggunakan Ether 2, lalu klik OK. Selanjutnya, bisa kita cek root table-nya. Kita cek di router 1 terlebih dahulu. Nah, teman-teman, klik menu IP dan pilih routes. Nah, di sini perhatikan terdapat root flag DAC, yang artinya Dynamic Active Connected. Jadi ini artinya sudah aktif dan juga terkoneksi, dan sudah mendapatkan IP secara dynamic. Juga artinya ketika kita konfigurasi addressing pada interface, baik itu yang mengarah ke klien ataupun router sebelahnya, itu akan didaftarkan routing table secara otomatis. Namun perhatikan untuk network yang 2.0 ini belum terkoneksi, karena belum terdaftar. Sedangkan network yang lain sudah terdaftar. Maka dari itu, kita perlu lakukan proses routing agar VPC dapat terkoneksi. Maka kita harus tambahkan informasi di routing table-nya. Di sini bisa kita klik Add. Nah, rumus static routing itu kan mau kemana dan lewat mana. Karena kita mau ke network 2.0, kita ketikkan mau kemana atau tujuan kita, yaitu 192.168.2.0/24. Kemudian kita masukkan, kita mau lewat mana nih? Karena dari router 1 ingin ke network 2.0, maka ia melewati Ether 1. Jadi bagian gateway-nya kita ketikkan 10.10.10.2. Lalu kita klik apply dan OK. Nantinya akan ada informasi AS yaitu active static. Kemudian kita akan lakukan juga pada router 2. Nah, di sini kan hanya ada 2, yaitu yang mengarah ke router 1 dan kliennya. Maka kalau router 2 ingin melakukan koneksi ke 1.0, itu belum bisa karena di routing table-nya belum terdaftar. Langsung saja kita bisa tambahkan. Di sini, karena dia melewati Ether 2, maka untuk gateway-nya kita bisa gunakan 10.10.10.1/24. Nah, untuk TST address-nya, kita masukkan network yang ingin kita tuju, yaitu 192.168.1.0. Kemudian klik apply, lalu OK. Maka jika router 2 ingin terkoneksi ke VPC 1, itu akan berhasil karena pada routing table-nya sudah terdaftar. Kemudian kita akan melakukan addressing pada VPC-nya. Di sini kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, di sini kita buka konsolnya untuk VPC 1. Kita akan menggunakan IP 192.168.1.2/24. Untuk gateway-nya, di sini kita gunakan 192.168.1.1/24. Nah, kemudian kita juga lakukan ke VPC 2. Sama caranya, mungkin di sini akan saya percepat. Nah, jika sudah melakukan semuanya, maka kita sudah berhasil melakukan static routing pada 2 router. Yang kelima, studi kasus static routing 3 router. Jadi teman-teman, di sini saya sudah menambahkan 1 perangkat router dan juga VPC sebagai klien. Di sini saya sudah ubah hostname Semikrotik menjadi router 2 dan perhatikan pada IP-nya. Untuk Ether 3 yang dimiliki router 2 dan mengarah ke router 3 akan mendapatkan IP 20.1/24. Adapun IP router pada Ether 1 memiliki IP 10.20.20.2/24. Kemudian untuk router 3 yang mengarah ke klien pada Ether 2-nya gunakan IP 3.1/24, sedangkan untuk VPC 3 kita akan gunakan 3.2/24. Nah, di sini saya juga sudah menuliskan networknya, yaitu 10.20.20.0 dan juga 192.168.3.0. Saya juga sudah mengaktifkan fitur Roamon, jadi kita bisa lanjutkan ke addressing. Sini setelah masuk ke Winbox, teman-teman pilih IP lalu address. Kita tambahkan IP yang mengarah ke Ether 2 terlebih dahulu, yaitu 192.168.3.1/24. Dan lalu OK. Dan kita tambahkan lagi address yang mengarah ke router 2 pada Ether 1, yaitu 10.20.20.2/24.
Nah, jadi untuk perbedaannya, untuk router 1 dan router 2 itu memiliki network 10.0, sedangkan router 2 dan 3 memiliki network 20.0. Bisa kita simpulkan, jika kita memiliki perangkat router baru, artinya kita juga akan mendapatkan network yang baru juga. Kemudian, jangan lupa untuk melakukan addressing di router 2, yaitu menambahkan IP untuk Ether 3. Sini isikan IP-nya yaitu 10.20.20.1.124. Kita apply dan oke. Kemudian kita bisa ke router 3-nya. Kita cek pada routing table. Perhatikan di sini hanya terdapat 2 route, yaitu yang mengarah ke router 2 dan mengarah ke router 3. Di sekarang kita akan mendaftarkan network yang belum terdaftar seperti sebelumnya. Untuk caranya di sini sangat persis ya. Jadi mungkin di sini akan saya lebih percepat videonya. Selanjutnya kita tambahkan network baru untuk router 3 yaitu 10.20.20.0 dan yang mengarah ke VPC 3 yaitu 192.168.3.0 di kedua router yang lain. Nah, di router pertama, karena ia melewati Ether 1, berarti gateway yang digunakan adalah 10.10.10.2. Untuk di router 2, di bagian gateway kita gunakan 10.20.20 karena ia melewati Ether yang dimiliki oleh router 2. Kemudian selanjutnya kita lakukan addressing di VPC-nya. Kita ketikkan IP 192.168.3.2/124. Kemudian untuk gateway-nya 192.168.3.1/124. Lalu kita akan coba ping untuk ke VPC lain untuk memastikan bahwa kita telah berhasil melakukan konfigurasi routing. Nah, dapat teman-teman perhatikan di sini ia berhasil ping yang menandakan bahwa kita telah berhasil konfigurasi routing. Oke, di sini teman-teman saya lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu static routing with internet. Jadi pada kasus sebelumnya kita telah melakukan static routing hingga 3 router. Namun di sini saya juga sudah menambahkan 1 router lagi dan sudah terkoneksi dengan router lain. Namun yang memiliki rute ke internet hanyalah router 1. Jadi agar router lain dan klien dapat terhubung dengan internet, maka kita perlu menggunakan default route. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita buka router 2. Di sini kita ke terminalnya. Kita ketikkan perintah IP route at gateway 10.10.10.1. Kemudian kita cek IP route print. Nah, di sini dia sudah memiliki address yaitu default route dengan informasi static. Kemudian kita ke router 3. Kita coba menggunakan GUI. Di sini tambahkan destination address-nya. Kita biarkan long seperti ini. Sedangkan untuk gateway-nya kita ketikkan 10.20.20.1. Nah, nanti di sini sudah ada informasinya. Selanjutnya kita lakukan di router 4 juga. Kemudian gateway-nya kita ketikkan dengan 10.30.30.1. Selanjutnya kita aktifkan firewall NAT di router 1. Kita ke IP firewall NAT. Kita tambahkan chain-nya yaitu SRC NAT. Kemudian di bagian out interface-nya kita gunakan Ether 1. Lalu pada action kita gunakan masquerade. Lalu bisa kita apply dan oke. Dan kita bisa lakukan pengujian di router 4. Pada terminalnya ketikkan ping 8888. Nah, di sini ia sudah berhasil untuk ping. Sekarang kita coba ping domainnya yaitu pinggoogle.com. Nah, ia akan muncul seperti ini karena kita belum setting di DNS server. Jadi di sini kita setting terlebih dahulu ya. Kemudian kita coba untuk ping google.com-nya lagi. Oke, jadi di sini ternyata saya salah menuliskan nama domainnya. Jadi di sini saya betulkan terlebih dahulu dan kita coba ping lagi. Oke, perhatikan di sini ia sudah berhasil untuk di ping. Nah, untuk perangkat lain, jika ingin ping google.com, maka kita juga harus setting DNS-nya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah dynamic routing.
Dynamic routing merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi pada routing table secara otomatis. Hal ini sudah pasti untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah mulai kompleks atau terlalu besar. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, konsep dynamic routing ini terbagi menjadi dua. Maka di sini untuk pembahasan lebih lanjutnya kita akan bahas materi mengenai OSPF. Di sini saya akan melakukan pengenalan OSPF terlebih dahulu. OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. OSPF juga sudah support IPv4 dan IPv6 dengan cara kerja mencari jalur tercepat berdasarkan bandwidth, relay, dan load. Kemudian, route yang dipilihnya juga ini sesuai dengan kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Jadi tujuan OSPF area ini adalah untuk memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area yang mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutean. Perhatikan di sini terdapat OSPF area dan ada backbone area atau area 0. Inilah yang bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Kemudian yang kedua ada standard atau default area. Ini merupakan sub area dari area 0. Area ini bisa disebut dengan area yang paling ujung. Kemudian yang terakhir ada not so stubby area. Ini merupakan stub area yang tidak menerima external route dan dapat digantikan dengan default route dari area lain tetapi masih mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. OSPF redistribute default route. Jadi, redistribute default route ini adalah menambahkan default route secara otomatis. Oke, kita langsung saja praktikkan menggunakan aplikasi Windows. Jadi, yang perlu teman-teman ketahui, kita bisa melakukan redistribute default route pada router yang mengarah ke OSPF, yaitu router 1. Di sini kita pilih menu routing, kemudian pilih OSPF. Nah, di sini kalian bisa pergi ke menu instance, lalu double klik pada default. Di sini kita fokuskan pada redistribute default route. Di sini ada always dan if install. Jadi untuk if install ini, kalau misalnya router 1 teman-teman memiliki default route, maka SPF akan melakukan redistribute default route. Nah, kalau yang always, ini misalkan router 1 tidak memiliki default route, maka dia akan melakukan redistribute default route. Nah, di sini kita pilih if install saja, dan kita klik apply. Nah, kalau kita sudah mengkonfigurasi instance, maka kita sudah berhasil mendaftarkan default route pada router 2, router 3, dan seterusnya. Mungkin seperti itu saja untuk materi di bagian routing kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.